Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415. Ayatnya yang pertama, Gembala baik bersulih nan merdu. Gembala baik bersulih nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang buta? Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, dan itu mengalami perdebatan dari orang-orang Farisi atau orang Yahudi, dan ketika orang buta ini disembuhkan, bukan menjadi suatu sukacita bagi orang-orang Yahudi, pemimpin agama, tetapi itu menjadi suatu bumerang bagi mereka, dan mereka malah mengkucilkan orang yang sembuh dari buta sejak lahirnya, bukan bersukacita karena kesembuhannya, tetapi mengucilkan dia.
Sehingga karena pengucilan ini, Yesus datang dan memberikan perumpamaan kembali kepada orang-orang banyak, terkhusus kepada pemimpin-pemimpin agama, berkata tentang gembala yang baik. Yesus berbicara tentang gembala yang baik, bahwa gembala yang baik adalah gembala yang mau rela berkorban, memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Ketika serigala datang menghampiri domba-domba itu, maka gembala itu akan ada di depan untuk menghadap bahkan mengusir serigala itu, sehingga domba-domba itu boleh tertidur nyenyak, bahkan makan dengan baik tanpa ada gangguan. Mengapa Yesus memberikan perumpamaan ini, Bapak Ibu yang terkasih? Orang buta ini adalah suatu orang yang harus dilayani orang-orang Farisi sebagai pemimpin agama. Dan ketika orang buta ini sembuh, seharusnya pemimpin agama ini harus bersuka cita dan memuliakan Tuhan atas kesembuhan yang ia alami. Tetapi karena kebutaan rohani mereka menolak kesembuhan itu, bahkan mengucilkan orang buta tersebut yang telah sembuh dan menjauhkan dia, menyingkirkan dia daripada mereka. Sehingga Yesus marah dan memberikan perumpamaan kepada mereka bahwa seorang gembala yang baik seharusnya merangkul, bahkan memberikan nyawanya untuk keselamatan daripada domba-dombanya. Tetapi orang-orang Farisi ini, para pemuka-pemuka agama ini, bukan menjadi benteng atau menjadi penolong bagi seorang buta ini, tetapi malah mereka mengucilkan dia, bahkan mengusir dia daripada perkumpulan mereka. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa dia adalah seorang gembala yang baik. Ketika orang buta ini diusir, Bapak Ibu, kalau kita telah membaca semalam, ketika orang buta itu dikucilkan bahkan diusir dari hadapan mereka, Yesus hadir di tengah-tengah orang buta itu dan menjadi gembala kepada orang buta itu, sehingga orang buta itu percaya kepadanya dan menyembah Yesus sebagai Raja dan Tuhan baginya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari andalkan Yesus dalam kehidupan kita. Terkadang ketika kita mengandalkan manusia untuk menolong kehidupan kita, itu terbatas adanya. Ketika persoalan yang sangat sulit datang dalam kehidupan kita, mungkin manusia bisa menolong, tapi tidak sepenuhnya bisa membawa kita ke dalam sukacita itu. Tetapi Yesus rela memberikan nyawanya. Dia telah berkata bahwa dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik rela memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Bapak Ibu, Yesus telah membuktikan bahwa dia adalah seorang gembala yang baik. Dia tidak membiarkan orang buta itu hidup sendiri, terkucilkan daripada orang-orang asing. Tapi dia hadir menjadi gembala bagi dia. Dia menjadi juru selamat bagi orang buta itu, dan mengembalakan orang buta itu menjadi seorang domba yang boleh merasakan kenyamanan daripada seorang gembala. Dia tidak merasa terasingkan, Bapak Ibu, ketika dia mengalami kesembuhan. Mungkin ketika Yesus tidak hadir dalam kehidupannya, ketika dia mengalami kesembuhan, seharusnya dia bersuka cita, tapi dia tetap dalam duka cita, karena kesembuhan itu tidak membuat dia boleh bergaul bersama dengan orang-orang lain, tetapi dia malah dikucilkan. Tetapi Yesus yang memberikan kesembuhan itu tidak membiarkan dia sendiri, tetapi dia hadir di dalam kehidupan orang buta itu, menuntun kehidupannya senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang sedang kita alami saat ini? Percayalah, Yesus adalah gembala yang sejati. Dia adalah gembala yang setia akan menuntun setiap kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia telah membuktikan itu, sebagaimana dia telah mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita semua yang berdosa. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan orang buta yang telah disembuhkan. Dia tidak membiarkan orang buta itu tersakiti, tapi dia hadir membawa suatu sukacita, sehingga orang buta itu percaya kepada Yesus dan menjadikan dia sebagai juru selamat. Mari Bapak Ibu, sesulit apapun dalam kehidupan kita, jadikan Yesus gembala kita, maka dia akan menuntun setiap kehidupan kita. Dia akan menjadi benteng dalam kehidupan kita, yang akan menghalau setiap musuh-musuh yang datang dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa nyaman dalam menjalani kehidupan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Ada Yesus dalam kehidupan kita,
percaya kepadanya, Dia akan membimbing kita, membawa kita ke dalam air yang tenang, sehingga kita memperoleh kelegaan dalam setiap kehidupan kita. Mari andalkan Yesus, jadikan Dia gembala yang setia dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah membaca firman Tuhan, bahkan merenungkannya. Engkau adalah gembala yang setia dalam kehidupan kami. Terbukti ketika orang buta sejak lahirnya disembuhkan oleh Yesus, dan dia dikucilkan daripada lingkungannya, terkhusus daripada pemuka-pemuka agama, tetapi Yesus tidak membiarkan dia terkucilkan. Tapi Yesus hadir dalam kehidupannya, sehingga dia percaya dan menjadikan Engkau gembala yang sejati dalam kehidupannya. Oleh karena Tuhan, itu menjadi bukti dalam hidup kami. Kami tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, karena kami percaya Engkau gembala yang baik akan mengembalakan kehidupan kami, yang membimbing kami senantiasa dalam air yang tenang, sehingga kami belum peroleh kenyamanan, bahkan kelegaan dalam setiap kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan, kami butuh Engkau menjadi gembala dalam hidup kami. Hanya di dalam Yesus Tuhan kami berdoa, menyerahkan hidup kami dipimpin, bahkan digembalakan oleh Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Shalom.